Halo, pada kesempatan ini akan saya sampaikan cara membuat pakan harian untuk babon atau indukan burung kenari tanpa bijian. Pakan harian untuk burung kenari betina atau babon untuk diternak tanpa menggunakan bijian. Kali ini saya akan berbagi tentang menu makanan khusus untuk betina atau babon atau indukan guna mensiasati pembelian biji yang semakin hari semakin mahal. Meskipun tanpa bijian, hasilnya tidak kalah dengan yang menggunakan bijian. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 1 tepung panir atau tepung roti atau tepung risol sebanyak 1 kg, 2 telur ayam yang mentah sebanyak 3 butir, 3 sayur sawi hijau 3 ikat. Yang perlu disiapkan selanjutnya yaitu 3 ikat sayur sawi dicuci sampai bersih lalu ditiriskan, kemudian dipotong-potong kecil untuk dibuat menjadi bubur dengan cara di blender sampai halus. Alat yang dibutuhkan yaitu blender atau alat untuk membuat jus buah, baskom, dan alat untuk sangrai. Silahkan tekan subscribe dan like untuk mendukung serta penyemangat saya untuk membuat tutorial selanjutnya. Tepung panir 1 kg, telur ayam mentah 3 butir, sawi hijau atau sawi enrong 3 ikat, berikutnya cuci sawi terlebih dahulu untuk membersihkan sawi serta adanya pestisida supaya aman untuk dikasihkan makan burung. Berikutnya setelah dicuci bersih, daun sawi serta batangnya untuk dipotong sekecil mungkin supaya nanti untuk kita menghaluskan atau untuk membuat bubur itu bisa menjadi lembut maksimal. Berikutnya setelah daun sawi sudah terpotong kecil-kecil, kita melakukan pemblenderan atau menghaluskan sampai menjadi bubur. Proses pemblenderan supaya untuk pelumas biar cepat hancur jadi bubur, bisa ditambahkan air secukupnya, tapi jangan terlalu banyak. Untuk berikutnya, setelah sawi semua di blender menjadi bubur, telur yang sudah kita siapkan sebanyak 3 butir untuk dicampurkan menjadi satu, untuk diaduk sampai merata. Diperlihatkan di tampilan cara pengadukannya, diikuti
mengadukannya sampai benar-benar merata, karena ini kuncinya untuk pemerataan nanti biar meresap. Setelah telur dan bubur sawi sudah tercampur merata, kita masukkan tepung panir atau tepung roti perlahan-lahan sambil kita aduk-aduk supaya merata. Usahakan pengadukan sampai benar-benar merata, sehingga tepung panir berubah warna menjadi kehijauan, berarti udah tercampur merata oleh tepung panir. Setelah dirasa merata, kita cek pakai tangan. Pasti akan terasa remah, tidak begitu lengket, tapi remah. Itu berarti sudah tercampur merata. Untuk berikutnya, disiapkan alat untuk sangrai berupa wajan dan alat untuk penggoreng dengan bahan kayu. Kita siapkan penggorengan, penyangrean dengan menggunakan api yang kecil. Saya ingatkan kembali bahwa saat menyangrai harus menggunakan api kecil supaya hasilnya bisa maksimal.
Kita menyangrainya tahap awal setengah matang saja, dengan tanda sudah mulai agak remah dan bau wangi sudah muncul. Karena masih ada yang menggumpal dan kita haluskan dulu pakai blender, supaya nanti pada saat sangrai tahap kedua atau tahap akhir bisa matangnya secara bersamaan. Setelah setengah matang, kita pindahkan ke wadah untuk kita blender supaya untuk kelembutannya itu sama, karena ini masih banyak ada yang menggumpal. Kalau tidak di blender dulu, matangnya tidak bisa merata. Kita mulai pemblenderannya. Kita masukkan secukupnya untuk di blender nanti sampai habis. Kita tidak perlu terlalu lama untuk memblendernya karena ini sudah agak remah, biar tidak semuanya lembut, jadi ada kasarnya. Setelah dirasa cukup, kita buka, dan hasilnya untuk gumpalan-gumpalan yang tadi sudah merata, agak kecil semua. Dipersiapkan untuk penggorengan tahap kedua atau tahap akhir. Penggorengan atau penyangraian tahap akhir kita mulai. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, tetap pakai api kecil dan selalu untuk digoreng atau diaduk-aduk terus supaya nanti matangnya bisa merata atau bersamaan. Setelah dilihat bentuknya remah dan bau wangi sudah menyengat, warna juga berubah menjadi cerah, pertanda sudah matang. Setelah matang, kita taruh tempat untuk mendinginkan, mengangin-anginkan, supaya nanti jika kita simpan akan berkualitas baik. Setelah dingin terlihat remah sekali, kita siapkan untuk penyimpanan. Penyimpanan dilakukan di tempat yang wadahnya kedap udara supaya terjaga kualitas dari pakan tersebut. Beginilah wadah yang saya gunakan, tempat yang kedap udara. Setelah seperti ini, bisa disajikan kepada burung, terutama burung indukan atau babonnya, untuk makanan harian tanpa menggunakan bijian.